Halo semua, perkenalkan nama saya Weslianto Rando Papa dengan NIM 2025-83108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai osteoporosis dan hubungannya dengan metabolisme kalsium. Baik, langsung saja. Apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis merupakan suatu kondisi di mana tulang menjadi tipis dan kehilangan kekuatannya, seiring dengan berkurangnya densitas dan kualitas dari tulang tersebut. Kondisi ini menyebabkan tulang rapuh dan mudah patah atau fraktur, sehingga akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya mekanisme metabolisme mineral yang terlibat. Pada proses remodeling, tulang secara kontinu mengalami reabsorpsi dan pembentukan. Sel-sel tulang seperti osteoklas, osteoblas, dan osteosit berperan langsung dalam mekanisme remodeling tulang. Osteoblas bertanggung jawab untuk pembentukan tulang, sedangkan osteoklas berperan dalam proses reabsorpsi tulang dan mensekresikan kalsium ke dalam darah. Saat dipicu, osteoblas dan osteoklas akan mensintesis dan mensekresikan reseptor aktivator of nuclear factor kappa B ligand atau RANKL, bagian dari tumor necrosis factor atau TNF, yang akan berikatan dengan reseptor RANKL pada osteoklas dan preosteoklas, sehingga terjadi pemetangan dari preosteoklas menjadi osteoklas. Osteoklas yang aktif akan mulai proses reabsorpsi tulang. Saat osteoklas mendekati permukaan tulang, osteoklas akan mendegradasi matriks organik tulang dan asam, misalnya asam klorida, untuk melarutkan mineral tulang. Saat reabsorpsi tulang sudah selesai, satu lapis osteoblas akan menutupi permukaan yang baru direabsorpsi dan menyimpan lapisan materi kolagen tulang baru, disebut semen line. Beberapa osteoblas akan menyusup ke matriks tulang baru dan menjadi osteosit. Jika reabsorpsi tulang oleh osteoklas ini terjadi secara berlebihan, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan dalam proses remodeling tulang. Ketidakseimbangan inilah yang akan berujung pada osteoporosis. Selanjutnya, regulasi hormonal yang mempengaruhi metabolisme tersebut. Regulasi hormonal pada tulang melibatkan estrogen yang menghambat aktivitas osteoklas. Lalu paratiroid hormon atau PTH yang meningkatkan kadar kalsium darah dengan merangsang reabsorpsi tulang, vitamin D yang meningkatkan penyerapan kalsium di usus, dan kalsitonin yang menghambat aktivitas osteoklas sehingga menjaga keseimbangan metabolisme tulang. Selanjutnya, hubungan antara perubahan metabolisme dan gejala klinis. Perubahan metabolisme tulang yang ditandai dengan peningkatan aktivitas osteoklas dibanding osteoblas menyebabkan penurunan kepadatan dan kekuatan tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan menimbulkan gejala klinis seperti nyeri, deformitas tulang, dan peningkatan risiko fraktur. Selanjutnya, implikasi diagnosis atau terapi. Diagnosis osteoporosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan bone mineral density atau BMD dan biomarker. Pengukuran bone mineral density atau BMD menggunakan dual energy X-ray absorptiometry atau DXA telah menjadi gold standar untuk diagnosis osteoporosis karena memberikan informasi yang akurat tentang kepadatan tulang. Sedangkan biomarker ini dapat digunakan sebagai dasar untuk diagnosis osteoporosis dan pemantauan pengobatan karena dapat memberikan informasi secara real time tentang proses bone remodeling dan penyerapan mineral. Selanjutnya, untuk terapi. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan terapi yang efektif, berbagai pendekatan pengobatan telah dikembangkan untuk menekan reabsorpsi tulang dan memperbaiki keseimbangan remodeling. Salah satu terapi hormonal yang mendapatkan perhatian adalah penggunaan estetrol atau E4, suatu estrogen alami generasi baru yang dinilai memiliki profil keamanan lebih baik terhadap jaringan tubuh tertentu. Pemberian E4 dalam studi klinis selama 1 tahun menunjukkan penurunan signifikan pada kadar BTMS seperti P1NP dan beta CTX yang menggambarkan penurunan aktivitas reabsorpsi serta stabilisasi proses pembentukan tulang. Respon cepat yang ditunjukkan oleh BTMS pada terapi ini
mempertegas peranannya sebagai surrogate marker dalam menilai efektivitas terapi hormonal pada wanita pasca menopause. Tidak hanya terapi hormonal, terapi antireseptif seperti bisfosfonat, termasuk risetronat, juga terbukti memiliki dampak kuat terhadap metabolisme tulang. Mekanisme utama obat ini adalah menghambat aktivitas osteoklas sehingga mengurangi reabsorpsi tulang. Selanjutnya untuk kesimpulan, osteoporosis adalah kondisi penurunan kepadatan dan kekuatan tulang yang banyak terjadi pada manusia lanjut. Pada usia lanjut, terutama setelah menopause. Penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan remodeling tulang. Di masa aktivitas osteoklas lebih tinggi dibanding osteoblas, dipicu oleh penurunan hormon estrogen dan peran RANKL. Akibatnya tulang menjadi rapuh dan mudah patah dengan gejala seperti nyeri, deformitas, dan peningkatan risiko fraktur. Implikasinya adalah osteoporosis meningkatkan risiko kecacatan, menurunkan kualitas hidup, dan menambah beban kesehatan masyarakat, sehingga pencegahan deteksi dini dan terapi yang tepat sangat penting.